lagi sama saya Kri Widya di wawancara eksklusif bersama bola.com dan juga bola.net. Dan kali ini spesial banget karena kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pahlawan Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Kalau gitu langsung aja please welcome Mas Eko. Halo Mas Eko. Halo Mbak, Apa kabar nih Mas Eko? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Nah, kalau boleh tahu sekarang lagi di mana nih? Apa masih di sana atau udah pulang? Saya sudah pulang, sudah di Jakarta, semua kemudian hari ini masih tahap karantina, mungkin masih 1 minggu ke depan ya. Oke, masih 1 minggu ke depan berarti karantina nih ya. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin dulu sekali lagi selamat untuk Mas Eko nih udah bisa mempersembahkan medali lagi untuk Siap. keempat kalinya nih. Gimana tuh Mas rasanya dapetin 4 medali Ya, di 4 Olimpiade secara berturut-turut lagi? ya, patut disyukurin yang pasti bisa dapat medali lagi, masih bisa konsisten dapat medali. Ya sebagai atlet pasti senang ya Mbak ya, karena bagi kebanyakan atlet untuk ikut ke Olimpiade aja susah gitu kan. Terus yang sudah lolos, sudah ikut Olimpiade, cari medalinya yang susah gitu kan. Sekarang sudah medali gitu kan. Ya pasti ada keinginan, kepingin untuk meningkat terus gitu kan. Dari sebelumnya perak, pastikan kita kepingin meningkat ke emas. Cuma memang kemarin sempat mencoba untuk bisa cari medali emas, memang masih gagal. Gitu sih. Oke, yang penting kan sudah memberikan yang terbaik ya Mas ya. Nah, Ya kalau betul. boleh tahu nih, kalau dari keempat medali itu, boleh tahu nggak yang paling berkesan tuh yang mana sih? Agak susah sih Mbak kalau dibilang yang berkesan ya. Karena memang apa ya, kalau segi perjuangannya sendiri lebih berkesan yang di London, memang medalinya perunggu tapi perjuangannya udah luar biasa di sana. Karena dengan kondisi yang tulang kering retak, kita harus bertanding dan masih dapat medali perunggu di sana. Nah, di 2016 memang hampir sama seperti di Tokyo ini gitu kan. Kita bisa mendapat medali perak. Tapi dengan kita ada kesempatan mencoba untuk medali emas dan di situ gagal, jadi di apa ya, eh, rasanya tuh aneh gitu loh. Mau bersyukur tapi medali emasnya hilang gitu kan. Bilang puas ya nggak puas. Dibilang kegagalan tapi kok kayaknya nggak mensyukuri peraknya gitu loh. Jadi agak serba salah gitu loh kalau ditanya rasanya bagaimana, itu agak serba salah sebenarnya. Yang pasti tetap bersyukur aja sih gitu. Dan yang pasti pasti semuanya juga punya apa namanya punya kesan tersendiri yang beda-beda ya Mas Ya. ya. Oke, nah kalau misalnya Mas Eko sendiri tahu nggak sih kalau dukungan Mas Eko tuh luar biasa banget di apalagi sosial media ya. Dari netizen Indonesia tuh ternyata dukungannya untuk Mas Eko dan juga tim angkat besi ini luar biasa banget gitu. Dan apalagi setelah Mas Eko juga berhasil dapat medali. Nah itu gimana Mas Eko menyikapinya tuh? Nyangka nggak bakal segitunya yang mendukung Mas Eko dan tim angkat besi? Yang pasti nggak nyangka banget karena memang setelah bertanding itu kita baru ngecek gitu kan, ternyata luar biasa banget gitu kan, sampai kita secara tidak langsung kita ditunggu-tunggu gitu pertandingannya, mereka pada nonton semua di TV gitu kan. Setelah kita bertanding semua ngirimin semua hasil apa, mungkin lewat DM gitu kan, kirimin videonya, fotonya waktu kita naik podium gitu kan. Ini antusiasmenya luar biasa banget gitu. Jadi ya apa ya, bangga banget lah gitu loh bisa disupport secara seperti itu. Dan wah luar biasa lah masyarakat Indonesia kalau mensupport kan, nggak tanggung-tanggung gitu loh, jadi wah seneng Benar-benar. banget rasanya betul. Emang luar biasa banget emang netizen Ya, Indonesia ya. Ada yang paling unik nggak Mas? Mungkin yang ngasih selamat atau ngasih apresiasi ke Mas Eko? ya kalau Uli sih mungkin nggak terlalu ya, cuman lebih membanggakan begini, mereka selalu menanyakan termasuk legenda, legend, sekarang bisa 4 kali Olimpik, 4 kali medali gitu kan. Itu sangat-sangat luar biasa bagi saya. Apakah saya sudah layak disebut seperti itu gitu kan? Di sisi lain saya sendiri masih belum bisa mempersembahkan emas gitu kan, meskipun beberapa kali medali gitu kan. Dalam hati saya sendiri kan namanya atlet Mbak ya, kepinginnya kalau seandainya bisa medali emas kan lebih komplit gitu loh. Nah, itu ya yang saya rasain kan seperti itu. Nah, bagi yang lain kan walaupun mungkin merasa 1 medali emas, walaupun nggak beruntun ya,
tapi pernah merasakan emas itu kan luar biasa. Jadi untuk saya sendiri mungkin acuannya pengen untuk medali emas gitu kan. Cuma memang untuk tahun ini belum dapat, ya kita nggak tahu nanti tahun berikutnya karena memang segi usia juga kan udah nggak muda lagi. Tapi kita tetap berjuang untuk ke kualifikasinya dulu gitu kan, masih bisa bersaing atau tidaknya. Meskipun nggak dapet emas ya, tapi kan Mas Eko ketika kemarin gagal dapat emas itu minta maaf kan. Sebenarnya sih kalau menurut saya sendiri dan juga mungkin masyarakat Indonesia juga bilang sebenarnya Mas Eko nggak perlu minta maaf gitu karena itu udah luar biasa, udah bisa meraih medali lagi untuk keempat kalinya secara berturut-turut gitu, meskipun nggak emas, tapi Mas Eko nggak perlu minta maaf. Dan bahkan banyak yang bilang Mas Eko ini udah bisa jadi legenda angkat besi nih. Gimana tuh menyikapinya? Begini ya, memang mungkin tidak seharusnya untuk meminta maaf, itu kan segi rasa apa ya, bisa dibilang gregetan gitu ya Mbak ya, karena medali perak udah di tangan kita kan, mencoba untuk medali emasnya kan gitu. Jadi ya maksudnya kita mencoba untuk medali emas, tapi ya makanya itu jadi karena gagal ya kita minta maaf gitu loh. Kita udah ada peluang sebenarnya untuk mengejar itu, tapi memang gagal gitu kan. Sebenarnya di situ bukan berarti dapat medali perak itu suatu kegagalan, bukan. Kalau bagi saya bukan. Tetap mensyukuri medali peraknya, cuma karena memang kita mencoba mengejar medali emas dan itu belum bisa didapetin gitu. Jadi maaf untuk di situ. Jadi permintaan maaf itu bukan berarti tidak mensyukuri hasil medali perak, karena kita tahu semua bagaimana susahnya dapat medali di Olimpiade gitu kan. Kita paham di situ gitu. Hanya saja karena ada sedikit untuk emas ternyata gagal, jadi ada rasa gregetan di situ gitu loh Mbak sebenarnya gitu loh. Tapi untuk menyikapi sendiri nih udah dibilang sama masyarakat Indonesia kalau julukan legenda angkat besi ini Mas Eko, itu gimana Mas Eko? Ya mungkin kalau untuk di dunia angkat besi sendiri di Indonesia sendiri memang belum ada lagi yang belum bisa 4 kali beruntun meskipun belum emas, bahkan mungkin agak susah untuk bisa dapat medali. Ya dibilang legenda sebenarnya senang, tapi alangkah lebih lengkap lagi kalau bisa mencicipi medali emasnya gitu sih kalau bagi saya ya sebagai atlet gitu kan. Karena kan bagi yang belum bisa ikut Olimpiade aja mengidam-idamkan pengen ikut Olimpiade, ya sudah ikut pasti kepingin medali, apalagi sudah medali bahkan udah pernah perunggu, perak, apalagi coba kalau nggak kepingin mencoba untuk emasan gitu. Jadi ada rasa cita-cita sendiri kan bisa tercapai gitu loh di dunia olahraga ini gitu loh, pikir saya. Kayak kalau makan nasi goreng tuh kurang telurnya kali ya, jadi agak sedikit belum komplit gitu kan, belum spesial gitu sebenarnya. Tapi tetap mensyukuri apa yang kita dapat gitu. Ngomongin soal pengalaman kemarin nih di Tokyo kemarin kan, Olimpiade Tokyo ini bisa salah satu yang unik ya karena pandemi harus diundur juga setahun, terus pasti perhelatannya juga beda banget sama Olimpiade yang sebelumnya ya, kayak dari supporternya sendiri, terus juga mungkin ada batasan-batasannya pasti lebih banyak juga kan. Itu gimana sih Mas Eko, bisa ceritain nggak ke kita nih bedanya sama yang kemarin-kemarin? Ya memang kita tahu semua karena Olimpiade ini kan dilaksanakan dalam kondisi pandemi ya. Tapi kita tetap bersyukur dengan kondisi pandemi Olimpiade masih tetap terselenggara ya kan, karena sebelumnya sempat gonjang-ganjing antara mau dipertandingkan atau enggak, dilaksanakan atau enggak gitu kan. Dengan ini sudah terlaksana saja udah bersyukur banget ya kan. Walaupun dengan prokes-prokes yang ada gitu kan. Memang berbeda dengan Olimpiade yang lalu gitu kan. Ini terlihat lebih sepi ya kalau bisa dibilang. Kita di Atlet Village pun biasanya kan ada acara-acara tertentu di dalamnya, ada musiknya gitu kan, ada kayak ya acara-acara lah gitu kan. Nah kalau di sini sekarang sepertinya sepi gitu loh. Jadi kayak hanya berpapasan dengan atlet-atlet lain dari negara lain, hanya seperti itu gitu loh. Jadi kayak kita papasan di jalan aja gitu. Jadi nggak ada namanya kayak lagu-lagu temanya Olimpiade, nggak ada sama sekali yang terdengar gitu loh. Jadi agak sepi banget gitu kan. Begitupun di suasana pertandingan dengan tribun yang luas, nggak ada penonton gitu kan. Jadi agak kelihatan sunyi sebenarnya. Cuma tetap bersyukur karena dari pihak NOC, CDM, terus KBRI semua datang hadir langsung karena mereka masih bisa masuk kan untuk mensupport langsung gitu. Jadi
setiap kami bertanding semua bisa hadir untuk menyaksikan langsung dan ngasih support secara langsung. Itu saya pikir luar biasa. Ya memang walaupun dengan kondisi yang seperti ini, bagaimana caranya kan untuk tim Indonesia ini bisa mensupport atletnya secara maksimal gitu loh. Oke. Kalau untuk keluarga sendiri, Mas Eko gimana nih dukungannya? Ada dan mereka ada kekhawatiran juga nggak sih, maksudnya kan ya lagi pandemi gini, pasti pasti dong khawatir gitu. Gimana tuh, Mas? Ya kalau masalah keluarga memang mendukung sekali, cuma memang sebelum keberangkatan ini kan justru yang kita wanti-wanti atau yang kita takutin itu justru COVID-nya ya, bukan masalah bertanding lawan siapa, lawannya nanti Benar. gimana, itu malah Ya. nggak terpikirkan karena 1 minggu sebelum berangkat kan kita harus PCR kan di sini kan berturut-turut gitu kan. Jadi kalau kita ada positif ya pasti nggak berangkat. Nah itu yang bikin kita khawatir gitu loh. Tapi alhamdulillah semua berjalan sampai kita tetap semua akhirnya tim Indonesia berangkat semua, bisa bertanding semua dan mendapatkan hasil lah ya intinya. Nah di situ ya tetap bersyukur karena memang dalam kondisi pandemi ini yang diharapkan itu dengan kondisi sehat dan keselamatan gitu, keselamatan gitu loh. Masalah prestasi itu nomor kesekian dan bersyukur kami masih bisa mendapatkan medali. Berarti pas dapat medali itu orang pertama siapa, Mas, yang dihubungin, yang ditelepon? Yang pasti memang kalau pertama malah keluarga masih belum ya karena kan kadang kita baru selesai secara nggak langsung ada seremoni gitu kan, foto lah terus kayak pers lah kita harus wawancara segala macam, setelah itu malah Kemenpora duluan gitu yang menelpon gitu loh karena mengucapkan selamat dan terima kasih dengan perjuangannya seperti itu karena di saat kita ada tes doping apa segala macam. Nah, di waktu luang itulah kita komunikasi dengan keluarga. Berarti senang banget dong ya, Mas, istri dan anak-anak bangga ya. Ya, alhamdulillah pasti ini juga kan buat mereka juga, buat orang tua juga gitu kan, juga buat masyarakat Indonesia lah tentunya yang sudah mensupport. Itu kita kaget sekali buka media sosial, wow luar biasa banget gitu loh antusiasnya. Ternyata ya selama ini kan sebelum ada media sosial seperti ini kan angkat besi termasuk kurang dikenal ya karena kompetisi kita juga nggak terlalu kelihatan pertandingannya seperti apa. Jadi pas adanya Asian Games yang lalu, terus Olimpiade ini antusiasnya luar biasa sampai kita ditunggu-tunggu kapan bertandingnya gitu. Jadi secara langsung supaya angkat besi juga bisa dilihat masyarakat luas, banyak yang tertarik dan banyak yang bisa masuk untuk ke olahraga angkat besi, bisa banyak bibit-bibit unggulnya lagi. Bukannya saya pingin naruh pressure nih ke Mas Eko, tapi banyak yang berharap kalau Mas Eko nih bisa tampil di Olimpiade Paris 2024, terus juga atau yang paling dekat nih tahun depan ada Asian Games dan juga ada SEA Games. Nah, gimana tuh Mas Eko? Apakah kira-kira akan mau turun lagi, masih lanjut? Dan kalau misalnya iya, bagaimana juga kondisinya? Ya, yang pasti kita akan lihat di tahun depan kan ada SEA Games dan Asian Games. Itu pasti kita masih turun di situ. Nah, setelah Asian Games itu baru mulailah kualifikasi Olimpiadenya gitu kan. Nah, yang saya bilang tadi, kita akan lihat di kualifikasinya karena semua kan yang menentukan lolos enggaknya pertandingannya di Olimpiade kan kualifikasinya kan gitu. Nah, jadi kita akan ikutin kualifikasinya dulu sambil kita melihat gitu kan masih bisa bersaing nggak dengan mereka. Apalagi nanti mungkin patokannya di Asian Games karena kita tahu sendiri di kelas saya sendiri kemarin peringkat 1 sampai 4-nya aja Asia semua gitu loh. Jadi kayaknya Olimpik dan Asian Games itu sama rasanya gitu loh untuk persaingannya gitu. Jadi kita akan lihat di Asian Games nanti. Setelah Asian Games itu pasti bisa ada kejuaraan dunia itu udah mulai kualifikasinya. Nah, di situ baru kita coba potensi kita untuk lolosnya. Setelah lolos ya kenapa enggak untuk Olimpiade berikutnya. Nah, tuh untuk masyarakat Indonesia yang mendukung Mas Eko, tuh tungguin aja ya dan doakan supaya Mas Eko lancar untuk kualifikasi dan jadi bisa di Olimpiade selanjutnya bisa bertanding lagi dan insya Allah dapat emas ya. Amin. Karena memang banyak yang mendoakan gitu, mendoakan juga mensupport. Udah jangan pensiun dulu, ayo sekali lagi bisa gitu kan. Jadi saya pikir banyak yang mendukung dan mensupport. Jadi oke lah kita akan coba ke sana.
Oke, kenapa enggak gitu ya. Nah, Ya. untuk Mas Eko sendiri, ini nggak sih mungkin akan diturunkankah ke anak-anak sebagai apa untuk ikut masuk ke dalam angkat besi? Nah, kalau saya sih tipe orangnya kan, saya berkaca di diri saya sendiri di yang lalu ya, waktu baru-baru mulai latihan. Jadi saya tergantung si anaknya sendiri karena tidak boleh ada paksaan. Ya kalau memang suatu saat memang kepingin latihan ya kita akan arahkan. Tapi kalau memang tidak mungkin ke jalur yang lain. Karena kalau sudah keinginan anak itu pasti tanpa dipaksa pun tanpa disuruh pun dia akan berjalan sendiri gitu loh. Nah itu yang bisa menghantarkan mereka untuk kesuksesan masa depan gitu kan. Kalau kita hanya karena dipaksa biar kayak seperti itu yang ada pressure-nya kan lebih tinggi. Karena akan dibandingkan dengan orang tuanya, dibandingkan dengan yang lain karena yang penggantinya, penerusnya, jadi akan lebih susah gitu. Jadi segi psikisnya akan lebih terbebani. Jadi saya pikir tergantung si anaknya sendiri ini. Kalau memang mau terjun akan kita arahkan ke sana. Kalau memang tidak, yang penting ke arah yang positif akan kita dukung. Oke, nah sekarang pengen tahu tanggapannya Mas Eko soal lifter muda Rahmat Erwin dan juga Windy nih. Kemarin kan juga bisa dibilang kan sebenarnya tidak disangka-sangka ya, terus mengagetkan, mengejutkan, akhirnya bisa meraih medali. Nah, gimana nih tanggapan Mas Eko? Ya, karena memang ini bibit-bibit unggul ya hitungannya ya, gitu kan. Karena memang Windy Cantika di usia 19 tahun sudah bisa medali, gitu kan. Potensinya tinggi. Jadi memang di tempat latihan atau prestasi selama ini yang ditorehkan di tempat latihan itu memungkinkan untuk mendapatkan medali, walaupun memang harus apa ya ekstra ya sedikit ekstra harus mengalahkan Amerika kan. Memang di kalau angkat besi kan sudah cabang terukur jadi udah ketahuan Mbak ya grade-nya nomor berapa gitu kan. Dan alhamdulillah kemarin bisa mengalahkan yang Amerika, akhirnya perunggunya masih dapat. Dan Rahmat Erwin sendiri memang gak disangka-sangka karena kita pemikirannya mungkin masuk 4 besar gitu loh. Nah, untuk 3 besarnya ini kan agak sedikit harus ekstra banget gitu loh karena memang lawannya itu kuat-kuat sekali gitu kan. Nah, dengan strategi pelatih walaupun kemarin bertanding di grup B, tapi bukan berarti tidak ada kans untuk medali karena kita tahu di latihan dia bisa apa ya, bisa menyaingi lah sebenarnya, bisa bersaing untuk di kelas-kelas apa di grup A-nya gitu loh. Nah, cuma pelatih kan selalu melihat kenyamanan si atlet saat bertanding itu bagaimana caranya gitu kan supaya hasilnya bisa lebih maksimal meskipun harus di grup B kayak kemarin gitu kan. Nah pada akhirnya bukan hanya saat pendaftaran aja di grup B jauh dari medali tidak gitu kan. Justru dengan angkatannya Rahmat Erwin kemarin yang 190 kilo itu akhirnya yang grup A-nya yang kocar-kacir gitu loh ngerasa disalip sama yang grup B gitu kan. Akhirnya standarnya harus segitu, kalau nggak segitu dia akan kalah. Nah akhirnya pada gambling semua, akhirnya pada apa gagal semua dan alhamdulillah kita dapat medali. Jadi salah satu strategi juga persiapan, nah itu eh, mendukung sekali gitu. Berarti kan dengan apa namanya dari tim angkat besi udah bisa menyumbang 3 medali, ini kan luar biasa. Pasti kan bisa menjadi ini nih ke depannya angkat besi Indonesia benar-benar harus di apa namanya diperhatikan dong ya, karena ini potensi banget nih. Nah, untuk Mas Eko sendiri, kira-kira ada nggak rencana untuk mungkin melahirkan bibit baru nih untuk masa depan angkat besi Indonesia dari tangannya Mas Eko sendiri? Ya pasti ada ya kepingin seperti itu. Kita pengen membantu menciptakan juga bibit-bibit unggulnya juga itu pasti. Dan mungkin pelan-pelan kita mulai dari sekarang gitu kan meskipun tidak terjun secara langsung supaya apa saat nanti kita selesai atau pensiun atlet ini udah tinggal siap bertanding gitu loh. Jadi kita persiapan dari awal meskipun memang kita punya tanggung jawab masih aktif ya, jadi pasti punya target ya, pasti masih dikasih target oleh pembina atau pemerintah gitu kan untuk di event-event internasionalnya. Di sela-sela itu ya kita menyiapkan juga, cuma memang nggak 100%. Tuh. Yang pasti apa ya, keinginan pasti ada, keinginan untuk membuat atau menciptakan bibit-bibit apalagi dari diri kita sendiri gitu kan untuk bisa menularkan lah ilmunya.
Oke, dari Mas Eko sendiri ada harapan nggak nih untuk pertama mungkin untuk angkat besi Indonesia, terus juga yang kedua untuk segi pendukungnya, untuk mendukung angkat besi Indonesia ini makin maju lagi. Ya, yang pasti cuman pesannya kan ibaratnya mungkin tugas kita semua ya dari pembina, pengurus, sama pemerintah gitu kan. Kita harus bisa untuk menjaga, kan ini kan masih pada junior nih, Rahmat Erwin, si Windy Cantika, terus yang lalu juga ada Rizky Juliansa, juara dunia junior gitu kan. Jadi menjaga mereka ini bagaimana caranya untuk 2024 tetap bisa konsisten di medali kan gitu. Karena targetnya sekarang sudah medali berarti minimal besok mempertahankan gitu loh. Nah, itu yang agak berat. Nah, makanya kita mudah-mudahan gitu kan di pembinaan ke depan ini bisa lebih baik lagi, walaupun sekarang sudah baik gitu kan. Tapi selalu harus berkembang terus kan untuk bisa lebih baik supaya bisa minimal mempertahankan medali atau tradisi medali ini tetap angkat besi bisa mendapatkan terus dari bibit-bibit yang baru lagi gitu loh, jangan seniornya terus. Ya senior sih kepingin sebenarnya tetap medali atau bahkan emas, tapi setelah seniornya nanti pensiun kan mereka inilah penerusnya untuk bisa tetap medali kan, karena tradisi medali ini yang sangat berat gitu loh untuk bisa konsisten ke sana. Makasih banyak Mas Eko untuk waktunya ya, dan sekali lagi selamat sudah mengharumkan nama Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Kalau gitu sehat-sehat selalu dan sukses ke depannya. Sampai jumpa Mas Eko. Sampai jumpa Mbak. Itu dia tadi wawancara eksklusif Bola.com dan juga Bola.net bersama atlet angkat besi Indonesia Eko Yuli Irawan. Kalau gitu sekian untuk kali ini, kita jumpa lagi di wawancara eksklusif berikutnya. Sampai jumpa.